Bisa kita mulai ya? Silahkan ketua kelas pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. SMK. Bisa. Semekisa. Jaya. Safety komitmen. Safety adalah tanggung jawab saya. Jos. Ya, terima kasih atas kekompakannya, ya, atas kerjasamanya. Jadi budaya industri nanti seperti itu. Ya, jadi kalian nanti ketika di perusahaan itu ada yaya juga, apalagi di perusahaan Daihatsu, karena sekolah kita itu kerjasama dengan Daihatsu. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semuanya ya. Jadi hari ini langsung pembelajaran. Ya, biasanya kan kita sholat duha dulu, ya, supaya rezekinya kita lancar, banyak dan barokah. Ya. Hari ini yang nggak masuk siapa? Anggi. Sakit ya? Anggi saja yang nggak masuk? Iya. Jadi alhamdulillah absensi di kelas 12 TK 5 bagus semuanya. Jadi hari ini kita belajar mesin. Ya, mesin. Jadi kalian di sini diharuskan bisa menjadi dokter mesin. Ya, jadi dokter mesin, membenahi mesin, minimal bisa membenahi motornya sendiri. Syukur-syukur ya punya mobil dibenahi sendiri, nggak perlu ke bengkel. Ya, kita materi berhubungan dengan blok silinder. Ya, blok silinder materinya, berarti berhubungan dengan oversize, undersize. Jadi kalian insya Allah bulan Maret mungkin sudah UKK, jadi disiapkan ya materi-materi yang berhubungan sasis, mesin maupun listrik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Jadi hari ini tujuan pembelajaran hari ini ya harus bisa menemukan gangguan kerusakan ya di blok silinder ya. Blok silinder sudah tahu ya bentuknya apa? Blok silinder bentuknya apa? Blok silinder persegi panjang. Yang silindernya bentuknya lingkaran, habis itu tabung. Selanjutnya yang kedua bisa menganalisis penyebabnya ya, penyebab gangguan pada blok silinder ya, penyebabnya apa. Tapi ini jarang rusak ya, rusaknya karena tidak ada perawatan berkala, harus di overhaul. Di sini ada yang sudah pernah overhaul sampai blok silinder melepas piston, melepas ring piston, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi kalian pas waktu PKL mungkin sudah pernah melakukan overhaul ya, melakukan overhaul untuk cara perbaikan, tapi kita mendiagnosis kerusakan dulu. Yang pertama saya menilai penilaian sikap
ya sikapnya gimana, sopan santun, tanggung jawab. Habis itu yang aktif nilainya nanti paling tinggi ya, untuk membedakan oh ini siswanya aktif. Penilaian pengetahuan mulai dari sikap dulu ya. Jadi di perusahaan itu ketika sampean duduknya tidak tegap, berjalannya lembehan ya, itu langsung ditolak. Itu ada perusahaannya seperti itu, bukan langsung tes wawancara. Jadi dia tinggal tes wawancara saja ya, tes wawancara saja. Karena sikapnya masuk ke perusahaan atau pas waktu mau tes wawancara itu sikapnya tidak tegap, habis itu lembahannya berjalannya gini ya, itu langsung ditolak ya. Karena yang menyeleksikan sampai tidak tahu HRD-nya siapa, yang nanti mewawancarai siapa tidak tahu. Selanjutnya penilaian pengetahuan. Jadi pengetahuan kalian itu di lembar soal pilihan ganda. Jadi nanti kalian mengerjakan soal pilihan ganda. Penilaian keterampilan, jadi bagaimana kalian nanti presentasi ya, presentasi menjelaskan gimana yang aktif siapa, itu termasuk keterampilan. Bagaimana cara menyampaikan, entah itu siapa jadi pemimpin saya nggak tahu di sini. Masa depan itu tergantung kalian ya, tergantung kalian sendiri. Jadi saya pernah di siswanya pintar berbicara tapi tidak terlalu pandai, ternyata habis lulus ke sini malah jadi kepala bengkel, alhamdulillah. Itu ada ya. Jadi saya cukup bangga ketika kalian semuanya sukses ya, entah itu sukses di Indonesia maupun di luar, silahkan ya. Siapa tahu kerja di Tesla kan tidak tahu ya. Di Tesla pemiliknya siapa? Elon Musk ya. Itu menggeser Bill Gates, orang terkaya ya, menjadi orang terkaya di dunia. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi pembahasan hari ini cukup 3 ya, pembahasan, tapi nanti tugasnya kerusakan blok silinder. Kita bahas yang sebelumnya ya. Fungsi blok silinder, komponen blok silinder, kerusakan blok silinder ya. Jadi tugasnya nanti mencari kerusakan blok silinder. Di sini fungsi blok silinder apa? Bentuknya seperti ini, kelihatan ya, macam-macam ya. Ini sudah dipotong, akhirnya bagian dalam seperti ini. Sudah tahu semuanya ya bagian dalamnya mesin? Ada yang belum? Ya. Kadang nanti UKK-nya juga overhaul, itu ada, pernah ya. Jadi kalian melakukan overhaul, yang dilepas cukup 1 piston saja. Itu ada pas ujian UKK nanti di tahun depan ya, itu ada. Jadi bentuknya seperti ini, kurang lebihnya sama. Pistonnya seperti itu. Nama lain piston apa? Seger. Apalagi? Piston, seger, torak. Ada 3 nama. 3 nama 1 komponen. Jadi fungsi blok silinder apa? Bebas, angkat tangan. Fungsi blok silinder. Jadi di sini terjadi apa? Pembakaran. Ya. Tempat apa? Piston. Ini namanya apa? Pensa. Ini namanya? Flywheel. Ya. Flywheel. Tapi bahasa Indonesianya roda gila, bukan rodanya gila, bukan. Ya. Jadi fungsinya blok silinder di sini tempat menggerakkan piston. Gerakannya piston gimana? Berputar, naik turun. Gimana gerakannya piston? Naik turun. Ya. Jadi gerakannya piston naik turun. Terus yang kedua, tempat terjadinya mekanisme poros engkol. Ya. Poros engkol yang mana? Poros engkol. Ini atau ini? Ini atau ini? Yang bawah ya. Jadi mekanisme poros engkol tempatnya ya.
Jadi mendorong piston supaya bisa naik turun. Kalau gerakannya poros engkol apa? Boleh berputar. Saja menggerakkan energi pembakaran. Ya, jadi di situ terjadi ledakan, ada percikan bunga api. Ya, jadi di situ terjadi pembakaran. Ini kelompok, ya. Ini saya buatkan kelompok, sudah saya masukkan sini. Jadi nama yang paling atas itu ketua kelompok. Ya, ketua kelompok nanti tugasnya mengkoordinir supaya semua anggotanya paham, semua anggotanya mengerjakan tugas. Ya. Sudah paham ya kelompoknya? Ya. Jadi nanti setelah melihat video itu silakan, itu videonya tentang kerusakan. Ya. Tentang kerusakan blok silinder, mendiagnosis caranya gimana. Ya. Ada pertanyaan tentang kelompok? Mas Restu paham ya? Paham, Pak. Alhamdulillah. Gasket tahu ya, gasket? Itu adalah gasket. Gasket sering disebut sebagai terbang atau picking, berfungsi sebagai pengaman antara kepala silinder dan silinder. Gasket mencegah kebocoran kompresi dan kebocoran cairan pendingin mesin. Ini kelihatan Mas ya? Dan Jadi contohnya kerusakannya di blok silinder itu retak. Ya, ini contoh saja. Jadi nanti tugasnya kalian mencari komponen. Contohnya di sini pada silinder mesin, kerusakannya retak. Ya, contohnya silinder blok aus kerusakan. Ya, itu gangguannya apa, penyebabnya apa? Silahkan nanti dicari. Silahkan boleh browsing. Ya, cari di Google silahkan. Atau pengalaman waktu bengkel silahkan. Ini yang biasanya sering terjadi. Ya, ruang bakar banyak arang atau kotor. Ya, jadi ini karena apa? Penyebabnya apa? Uli masuk, apalagi? Bahan bakar tidak sesuai, apalagi? Pembakaran kurang maksimal. Ada yang lain? Ya, rata teori. Yang berhubungan dengan air apa? Air masuk ke ruang pembakaran. Ya. Jadi semuanya betul. Yang efeknya itu terjadi ruang bakar ada arang. Nah, tugas kelompok hari ini ya, kelihatannya belakang atau saya besarkan. Recip kelihatan ya. Jadi tugas kelompok hari ini kalian membuat kelompok di sini saja berputar-putar apa? Berlingkaran kelompok. Yang pertama menemukan gangguan kerusakan. Gangguan kerusakan apa di blok silinder. Yang kedua penyebab gangguan kerusakan itu apa? Dicari. Dalam bentuk tabel. Ya, komponen apa yang rusak? Habis itu gangguan apa? Penyebabnya apa? Ada pertanyaan? Ya. Jadi minimal 3. Minimal 3. Lebih banyak lebih bagus. Sampai di sini ada pertanyaan? Yuk, silahkan kalian membuat kelompok, ketua kelas mengkoordinir, nanti dipresentasikan. Mengerjakan sendiri-sendiri, nilainya sendiri-sendiri, belajar kelompok. Ya. Yuk silakan, kelompoknya sesuai ini.
Ya betul. Tinggal sampai minimal 3. Ya, silakan diperhatikan temannya berbicara, saling menghargai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 mau sesi tentang satu, nama komponen, overhead, gangguan perusahaan, kembali bocor atau gugus, penyebab buangan silinder, penyebab perusahaan, kepanasan, gasket pecah atau putus, gangguan perusahaan, suara mesin kasar, tenaga berkurang, penyebab perusahaan, haus karena usia. Lalu yang kedua, gasket, kerusakannya. Ada pertanyaan untuk kelompok 6? Yuk, nama? Nama? Muhammad Saik. Yuk, silakan ditanyakan. Yuk. Penyebab mesin kasar dan cara memperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Yuk, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Jadi di sini yang sering terjadi di kerusakan blok silinder ya, gangguannya. Biasanya kompresi motor bocor, motor susah dihidupkan, tenaga motor kurang. Yuk, silakan disimpulkan Mas Reno. Gangguan kerusakan mekanisme blok silinder apa? Kesimpulannya. Contohnya apa? Gangguan pada blok silinder. Intinya Sering-sering mengecek oli. Ya mau ngecek. yuk gak apa-apa, bebas. Sering-sering mengecek oli supaya pistonnya tidak aus. ya. Ada yang lain mungkin? Ini motornya tas kecil Pak, buat ganti oli. Ganti oli. Terus penyebab gangguan kerusakan mekanisme blok silinder? Mas Rijal, yuk. Al-Fatih. Penyebabnya kerusakan blok silinder, urusannya ini penyebabnya apa? Kurangnya pemeliharaan, kurangnya perawatan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Silakan dibuka grup WA-nya, soalnya dikerjakan untuk yang mekanisme blok silinder. Dikerjakan langsung di situ. Ya, tinggal diklik. Nanti nilainya muncul langsung di email saya. Pak Cokro, pemilik mobil Toyota Kijang 5K, ternyata keliru membeli spare part ring piston. Dari pihak bengkel menyampaikan bahwa ring piston yang disediakan yaitu oversize 50, tapi ring piston yang dibeli oleh Pak Cokro ukuran oversize 75. Pak Cokro meminta bengkel agar menyiasati kekeliruan ukuran ring piston dengan memotong ring piston oversize 75 hingga menjadi ukuran oversize 50. Bagaimana pendapatmu mengenai Pak Cokro tersebut untuk mengatasi permasalahan beda ukuran ring piston Toyota Kijang 5K? A. Membayarkan pemilik kendaraan karena ketika dipotong maka telah dihasilkan menjadi berbeda standar pabrikan. Ya. Gimana? Yang sesuai saja. Tidak sehat. Jadi pengayahannya nanti selanjutnya itu sistem pelumasan. Ya, ini mendiagnosis. Beri naman loh. Nanti remedinya berarti mengerjakan ulang. Ya, mengerjakan ulang.
iki ngono model kene kowe ubah nyokrok kuping nah kalau Ya, silakan disimpulkan pembelajaran hari ini. Rino Jovia. Kesimpulan hari ini belajar tentang merasakan dan cara sampai di sini ada pertanyaan. Silakan kita kelas di Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hari ini sudah selesai ya. Jadi dari selanjutnya ini sistem kemasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.